Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Zahir Roja dengan NPM 2331215. Di sini saya mengampu mata kuliah PBA, Pemrosesan Bahasa Alami atau Natural Language Processing. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 dari sebuah buku yang membahas NLP. Untuk buku ini dengan judul Ngram Language Model. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, language model, yaitu kita memahami konsep language model dan cara menghitung probabilitas urutan kata dalam bahasa alami. Lalu yang kedua, Ngram dan NLP, memahami Ngram sebagai dasar NLP statik dan penerapannya dalam pemodelan bahasa. Yang ketiga itu chain rule, memahami chain rule, Markov assumption, prediksi kata, evaluasi perplexity, dan titik sputing. Setelah kita mempelajari materi-materi, mahasiswa harapannya kita bisa memahami fondasi pemodelan bahasa dan NLP secara teoritis dan praktis. Next. Oke. Oke. Apa itu language model? Jadi, language model itu model yang menghitung probabilitas kemunculan urutan kata dalam bahasa. Contohnya, saya belajar natural language. Prediksinya, processing, understanding, dan technology. Untuk aplikasinya itu bisa chatbot, machine translation, search engine, dan speech recognition. Yang pertama, prediksi kata. Jadi mesin itu dapat memprediksi kata berikutnya berdasarkan konteks kalimat sebelumnya. Lalu, dia menghasilkan text generation atau menghasilkan teks otomatis yang koheren dan natural secara statistik. Lalu, yang ketiga, struktur bahasanya memahami pola dan struktur gramatikal dalam bahasa alam. Next. Oke. Ini merupakan terminologi dasar NLP. Konsep fundamental dalam Ngram modeling. Yang pertama, frekuensi, yaitu jumlah kemunculan suatu kata dalam korpus. Digunakan untuk menghitung probabilitas Ngram. Jadi korpus itu apa sih? Korpus merupakan kumpulan dokumen teks sebagai sumber data pelatihan model bahasa. Bisa dibilang kamus. Kalau kita levelnya kamus. Tapi kalau dalam NLP atau Ngram modelnya itu korpus. Lalu token. Token itu merupakan unit terkecil teks. Contohnya saya belajar NLP. Jadi dibagi dalam beberapa kata. Gitu. Terus vocabulary. Vocabulary itu adalah daftar seluruh kata unik yang terdapat dalam korpus. Next. Oke, konsep Ngram. Di sini ada jenisnya. Jenis Ngram itu unigram N1, bigram N2, trigram N3. Contohnya di sini ada saya belajar NLP. Saya belajar NLP, ini pemisahannya. Saya belajar NLP. Terus untuk bigramnya, saya belajar NLP. Terus untuk trigramnya, saya belajar NLP. Ini yang digabung. Jadi kalau unigram itu satu-satu dipisah. Kalau bigram itu dipisah kata pertama dan kata kata kedua dengan kata ketiga. Lalu untuk trigram itu digabung tiga-tiganya. Saya belajar NLP. Gitu. Itu untuk konsep Ngram. Next. Mengapa sih Ngram itu penting? Oke, yang pertama itu karena prediksi kata. Memprediksi kata berikutnya berdasarkan konteks kata sebelumnya secara statistik itu guna pertama, yaitu untuk memprediksi kata. Lalu yang kedua, autocomplete, yaitu melengkapi kalimat secara otomatis digunakan dalam keyboard, search engine, dan IDE. Lalu yang ketiga itu machine translation, menerjemahkan teks antar bahasa dengan mempertimbangkan urutan kata dan konteks. Ini sebagai contoh prediksi Ngram ya. Saya ingin makan titik-titik. Nah, di sini dia udah ngasih prediksi nasi, siang, atau bakso. Nah, untuk aplikasi lainnya seperti text generation, spell checking, dan speech recognition. Next. Oke. Chain rule of probability. Nah, untuk formula chain rule itu sendiri ya bisa dilihat di sini rumusnya. Walau kurang jelas, tapi seperti ini rumusnya. P, buka kurung W1, W2, W3, W4 tutup kurung sama dengan P, W1 dikali W2, W1 dikali P3, W1, W2, bla bla bla. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, untuk konsep penjelasannya itu setiap kata itu diprediksi berdasarkan semua kata sebelumnya dalam kalimat secara berantai. Nah, masalah tantangan untuk chain rule of probability ini, semakin panjang kalimatnya, semakin besar data yang dibutuhkan, dan semakin sulit menghitung probabilitasnya. Apalagi kalau datanya banyak banget, itu bakal
sulit untuk menghitung probabilitas. Next. Oke, Markov assumption. Nah, di sini penyandaan perhitungan probabilitas. Misal bigram P. Nih, bigramnya P, W1 dibagi W1 sip 2. Untuk trigramnya itu P, W1 bagi W sip 2, W sip 1. Jadi katanya itu hanya bergantung pada satu atau dua kata sebelumnya. Kenapa sih Markov assumption ini lebih bagus ya? Karena dia lebih sederhana. Dia mengurangi kompleksitas perhitungan probabilitas bersyaratnya. Lalu untuk efisiensinya, proses komputasinya itu lebih cepat dan optimal. Lalu untuk data minimalnya itu memerlukan data pelatihan yang lebih sedikit. Next. Contoh engram ya. Nih. Lima contoh engram. The cat sits on the mat. 6 kata berurutan sebagai input model engram. Nah, untuk diagramnya, dia bakal seperti ini. The cat sits on the mat. 5 pasang itu kata berurutan. Jadi, kata 1, kata 2, kata 2 dengan kata 3, kata 4 dengan kata 5, kata 6 dengan kata 7, kata 7 dengan kata 8. Jadi, dia saling berhubungan. Sedangkan kalau trigram itu cuma dibagi dengan 3 kata. Seperti the cat sits on the mat. Jadi, dia sama rules untuk pembagian kata trigram itu sama dengan bigram. Kalau bigram cuma diambil 2, untuk trigram itu diambil 3. Oke, misal the cat sits on the mat gitu. Next. Oke, selanjutnya Markov chain dalam engram. Model memilih kata dengan probabilitas tertinggi. Untuk transisinya 60%. Cat probabilitas tinggi dipilih model sebagai prediksi kata berikutnya. Dog probabilitas menengah, alternatif 20%. Lainnya man probabilitas terendah. Jadi dia membagi probabilitasnya masing-masing ya. Jadi dia memilih kata dengan probabilitas tertinggi. Seperti itu prediksinya ya. Next. Oke, selanjutnya ada Shannon's method. Langkah pertama, dia memilih kata awal, menentukan kata pertama sebagai titik awal generasi teks atau seed word. Lalu langkah kedua, dia mencari probabilitasnya, hitung probabilitas kata berikutnya berdasarkan n-gram model. Setelah n-gram model dari korpus, lalu langkah ketiga, pilih dan ulangi, pilih kata dengan probabilitas tertinggi, ulangi hingga kalimat selesai. Contohnya, the man was walking home. Dia bakal, ya, kita kan pilih kata awal, the. Terus dia hitung probabilitas. Selanjutnya bakal ada kata apa ya? Man was walking home. Oke, jadi satu kalimat. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya evaluasi language model. Jadi gunanya itu, yaitu Perplexity itu mengukur seberapa baik model memprediksi teksnya. Ini untuk dibilang rumusnya. PP dan kurang. Model A 45, Perplexity rendah, model lebih baik dalam prediksi kata. Terus ukuran rata-rata ketidakpastian prediksi berkata dalam teks uji, definisi 2M. Model B 120, perplexity tinggi, model kurang akurat dalam prediksi. Tuh, ini gunanya untuk evaluasi language model. Next. Oke, masalah zero probability. Problem. Masalah itu ada komunikasi kata yang tidak pernah muncul dalam korpus akan menghasilkan probabilitas 0 yang bisa menghancurkan seluruh perhitungan probabilitas kalimat. Nah, dampaknya pada model n-gram itu, jika saat satu komponen bernilai 0, P dalam kurung kalimat sama 0, model gagal total, meskipun kata lainnya sangat umum. Jadi, kayak misal, the cat, habis cat itu, aduh, gagal nih, nggak ada katanya. Jadi, itu bakal hancur semua, jadi dia nggak bakal terhubung kata-katanya. Seperti itu, untuk masalah zero probability. Oke, selanjutnya ada teknik smoothing, metode untuk mengatasi masalah zero probability dalam n-gram language model yang dimana yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk metode dasarnya Laplace add 1 tambah 1 pada semua frekuensi kata, add k smoothing tambah nilai k kurang dari 1 pada frekuensi, take off gunakan model lebih sederhana jika data tidak tersedia. Lalu ada metode lanjutan, yaitu interpolation, gabungkan beberapa model n-gram dengan bobot tertentu, good Turing, estimasi probabilitas berdasarkan frekuensi, lalu memunculkan katanya, tujuannya adalah mencegah probabilitas 0 agar model tetap valid.
Oke, untuk kesimpulannya, Ngram, Statistical NLP, Deep Learning, Transformer, GPT. Ini yang urutannya di sini. Jadi, Ngram Language Model menjadi fondasi penting bagi perkembangan language model modern seperti Transformer, BERT, dan GPT. Itu untuk kesimpulannya. Seperti itu. Jadi, tanpa Ngram, tanpa NLP, tanpa Deep Learning, dan Transformer, GPT itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah kenapa NLP itu sangat penting di dunia AI atau apalagi di LLM, dan gimana AI yang semakin bagus seperti Claude dan lain-lain. Itulah kenapa pentingnya NLP. Oke, mungkin sampai sini saja video kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.